Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di IO ID. Nah, 3 minggu yang lalu saya membeli sebuah gelang pintar. Ya, tapi kalau dilihat di sini dia kayaknya bukan gelang ya. Dia lebih bentukannya itu kayak jam. Jadi saya mau bilang aja jam ya, smartwatch gitu. Walaupun di sini tulisannya gelang pintar. Mereknya adalah Aukeo, harganya 99.000. Ongkir waktu itu kalau nggak salah 4.000, jadi ya kita bilang aja 100 ribuan lebih dikit gitu ya. Oke, dengan harga segitu apa sih yang kita dapetin? Apakah worth it atau ini hanya gimmick doang? Yuk kita mulai videonya. Oke, secara box kamu bisa lihat looksnya kayak gini. Ini kalau diraba-raba perintannya lumayan loh, lumayan oke. Ini adalah fitur yang ditawarkan oleh smartwatch ini. Ini ngomong-ngomong saya pakainya lensa manual, jadi ini agak susah fokusnya. Nah, di sini ada incoming call atau ada notifikasi untuk panggilan masuk, terus kemudian ada notifikasi dari Facebook, misalnya kayak ada pesan, terus teman kamu nyukain postingan kamu. Terus ini ada jarak tempuh kita ya. Kalau kita pakai jamnya nanti akan ngedetek kita udah jalan berapa kilometer sih kayak gitu. Terus ada stepnya juga, jadi untuk langkah kaki kita udah berjalan berapa langkah gitu. Ada notifikasi dari Twitter juga. Terus ada mode untuk mengukur detak jantung ya, heart rate atau denyut nadi kita. Nah, selain notifikasi dari Twitter, saya sudah coba dia juga bisa menampilkan notifikasi dari Instagram. Yeay! Bagi kamu yang suka Instagraman tentu itu sangat menyenangkan. Oke, di belakangnya ada spesifikasi. Jam ini punya LCD yang sayangnya belum touchscreen, dan kalau menurut saya sih kontrasnya oke, cuman brightnessnya yang agak kurang kalau kita pakai di tempat yang cahayanya banyak gitu, apalagi di bawah terik sinar matahari. Untuk ukuran layarnya itu 1,8 inch ya. Terus untuk data transfernya atau untuk koneksikan ke handphone dia pakai Bluetooth 4.0. Ini chipsetnya HS6620D. Kamu gak usah tanya apa, saya juga nggak ngerti. Terus untuk ngecharge-nya pakai USB, dimana USB-nya itu sudah langsung nancap di jamnya. Kemudian untuk data-data yang direkam oleh smartwatch-nya itu bisa disimpan selama 1 bulan. Terus beratnya 27 gram. Saya nggak tahu apakah segini berat atau ringan, cuman ya kalau dipakai masih cukup lumayan nyaman lah. Baterainya 150 mAh Li polymer. Jadi baterai ini bisa bertahan kalau dari pemakaian saya itu untuk standby doang tanpa koneksi Bluetooth disambungkan ke handphone, dia itu sekitar 3-4 harian gitu. Sedangkan kalau dipakai Bluetoothnya nonstop gitu, nyambung terus ke handphone, dia hanya bisa 24 jaman, paling lebih dikit atau mungkin bahkan bisa kurang, tergantung berapa banyak aplikasi yang kamu aktifkan untuk notifikasinya gitu. Sedangkan untuk ngecharge-nya atau waktu ngecharge-nya itu lebih dari 2 jam, jadi sekitar 2 jaman lah, 2,5 jam gitu. Untuk strapnya dia materialnya TFU, sedangkan untuk dimensinya kayak gini. Oke, sekarang kita buka boxnya dulu, biar kamu ngerasain kalau misalnya beli, oh unboxingnya, feelnya kayak gini. Tapi ini udah saya unboxing ya. Oke, iya. Sorry, kebalik. Nah, nah, masih ada lagi nih. Ini ada panduan penggunaan atau user guide. Oke. Jadi ketika kamu membeli smartwatch ini jamnya di sini dalam kondisi nyala. Kemarin kalau datang ke saya, di atasnya ini dilapisin sama plastik ya untuk melindungi layarnya. Ini udah saya copot, dan untuk pemakaian 3 minggu dia lumayan sudah lecet-lecet tuh, kamu bisa lihat ya, 3 mingguan sudah begini bentukannya. Dan memang saya makainya agak sadis gitu, saya nggak bisa bukan orang yang hemat-hemat banget, jadi ya dipakai biasa aja gitulah. Oke, ini jamnya. Ini kita lihat bahan strapnya dulu. Strapnya kalau di tangan saya sih dipakainya oke-oke aja.
Ya, walaupun ini nggak terlalu lembut juga nggak terlalu keras. Nih, kamu bisa lihat kelenturannya kayak gini. Ya, ya lumayan lah untuk harganya. Pinggirannya ini agak itu tajam ya. Tuh. Tapi kalau dipakai di tangan ya nggak bikin luka juga sih. Masih cukup nyaman untuk dipakai. Oh, ngomongin strap, dia itu sebenarnya punya pilihan warna yang bisa kamu pilih. Kayak gini. Kita langsung lihat untuk jamnya. Kita lihat build quality-nya dulu kali ya. Untuk build quality dari jamnya ini, dia keseluruhan bodinya itu terbuat dari plastik. Ya, saya bisa pastikan ini plastik. Bagian depannya juga ini plastik. Yang desainnya itu melengkung bagian pinggir, terus bagian bawahnya juga melengkung ya. Kayak gini. Kalau kita lihat dari samping, dia sebenarnya cukup lumayan tebal. Nih. Kayak gitu. Tapi karena sudah dibikin melengkung pada pinggirannya ini, jadi kayak nggak terlalu gimana gitu, nggak terlalu tebal. Tapi sebenarnya tebal loh. Di bawah sini ada touch sensornya yang gunanya untuk menselect atau berpindah-pindah dari menu ke menu gitu. Nah, kayak gini. Kalau kita mau ngakses menunya, kita harus tap lama sekitar 2 detik katanya gitu, baru bisa menunya itu terbuka nanti. Ini adalah tampilan paling depannya. Ini ada jam, ada tanggal, ada step kita di bawah situ. Terus kalau misalnya kita tap agak lama, dia akan masuk ke screen atau wallpaper yang bisa kita ganti dari aplikasi di smartphone, namanya Fit Pro. Oke, ini ada kurang lebih kayak tadi, ada jam, ada step, ada detak jantung, terus di bawahnya ada tanggal. Ini saya langsung komen aja deh, yang saya nggak suka dia tuh sleepnya itu cepat banget waktu sleepnya, dan kita nggak bisa ngatur harus berapa lama gitu, misalnya mau 2 detik 3 detik nggak bisa. Ini sudah langsung defaultnya kayak gini. Yuk kita tap lagi, akan masuk ke screen dimana di sini ada step untuk ngitung step. Terus ini adalah langkah yang sudah kita tempuh, misalnya berapa kilo. Terus di bawah sini tuh kelihatan ya, ada kalori. Tuh ada kalorinya ya. Kita tap lagi, ini masuk ke menu pengaturan pengukuran untuk detak jantung, terus SpO2 sama tekanan darah. Oke, di sini yang paling ingin saya tekankan adalah jangan terpaku sama hasilnya. Karena untuk akurasinya ini nggak ada yang menjamin ini akurat apa enggak gitu ya. Saya mungkin bukan expert di bidangnya, cuman saya benar-benar mau ngingetin kalau kita mau lebih terjamin lagi kesehatannya, memang harus diperiksakan atau check up ke fasilitas kesehatan yang benar-benar telah terjamin gitu kualitasnya. Jadi sudah diakreditasi lah gitu, jadi hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Nanti takutnya kita udah patokan ke sini, saya nggak pernah tekanan darah tinggi loh, tiba-tiba diperiksa kok tinggi. Nah itu kan jadi permasalahan. Sedangkan kalau untuk denyut nadi ya oke lah, mungkin ini masih bisa ngedetek karena memang dia kan pakai sistem inframerah gitu, sistem nggak tahu sensornya apa sih namanya, pakai sensor, mungkin sensornya bisa ngebaca gitu. Cuman kalau kamu mau lebih akurat lagi, silahkan diukur tekanan, silahkan diukur denyut nadi kamu 1 menit itu berapa kali berdenyut gitu. Nanti disamain sama gelangnya sama jamnya ngukurnya berapa kali sih kayak gitu. Kalau nggak ada selisih berarti ini akurat, kalau ada selisih ya berarti nggak akurat gitu ya. Gitu aja. Cuma saya nggak mau ngecek sih, karena saya yakin ya ini ya ada, alhamdulillah gitu. Cuman saya nggak akan jadikan sebagai patokan nomor 1 ini adalah hasil pengukuran kesehatan saya, enggak. Ini hanya gini lah. Sedangkan untuk pengukuran SpO2, kalau kita biasanya di fasilitas kesehatan itu menggunakan yang namanya oximeter. Oximeter itu biasanya ditaruh di ujung jari ya, jari jempol, jari telunjuk kayak gitu, untuk mengukur kadar oksigen dalam darah kita. Lalu ini gimana? Dia pakai sensor ditaruh di pergelangan tangan. Akurat nggak sih? Saya juga nggak bisa jawab ya. Jadi silakan kamu beli oximeternya, terus kemudian bandingkan hasilnya dengan ini akurat apa enggak. Saya sih malas.
Oke, ini untuk mode sportnya ada ini jalan ya, jalan apa lari ya, tapi nanti di aplikasi di handphone itu bakalan beda loh sama yang di sini. Terus ini ada loncat tali atau lompat tali, ini ada sit up. Oke, ada 3 aja. Lanjut. Nah, ini adalah pesan, kita lihat pesan bisa. Oke, masih ada. Ternyata pesan itu hanya menyimpan satu pesan terakhir. Jadi maksudnya dia hanya bisa nunjukin satu pesan terakhir aja yang kesimpan di sini. Musik. Nah, untuk musik ini lumayan. Dia bisa mengontrol play and pause, kemudian ada next and forward ya. Apa sih? Nih, sebelum dan sesudah gitu aja. Saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Cuman ini catatannya adalah dia hanya bisa melakukan fungsinya itu setelah kita buka aplikasi musik di handphone ya. Kita nah ini ada more-nya isi apa? Tap lama sekitar 2 detik baru kebuka menunya gitu. Ini sleep, jadi ini bisa mengukur ya katanya tidur kita itu sudah berkualitas apa enggak. Lalu dia juga bisa menampilkan suhu. Ini suhu ini yang ada di smartphone ya, jadi dia akan pindah ke sini nanti kalau kamu pasang widget untuk suhunya, dia bakalan ada di sini. Cuaca ya, ini cuaca ya. Ya sih, kalau weather tuh cuaca ya, betul nggak sih? Lalu ini kamera, kita bisa mengambil foto dari aplikasi Fit Pro-nya itu. Kalau kita tekan ini nanti akan ngambil, nanti saya akan contohin, HP saya lagi dicas sebentar ya. Terus ini adalah untuk koneksi ke smartphone kita. Jadi ini pencarian Bluetooth-nya di sini. Lanjut resetnya ini. Kalau mau ngereset silahkan tekan 2 detik lagi baru ke reset. Terus ini adalah aplikasi Fit Pro-nya. Silahkan di-scan dan diinstal di smartphone. Ini adalah untuk mematikan smartphone. Mematikan smartphone. Ini untuk mematikan smartwatch-nya. Saya matikan dulu ya. Dan saya ambil handphone dulu, kita masuk ke aplikasi Fit Pro-nya. Let's go. Oke, kita lihat aplikasinya dulu. Nah, ini aplikasinya namanya Fit Pro. Ya, silahkan kamu install. Tadi bisa di-scan barcode-nya di di smartwatch-nya. Nah, ini ya, bisa di-scan dulu. Kalau sudah, ya dibuka aplikasinya. Nyalain dulu Bluetooth di smartphone kita. Ini saya sudah nyalain, saya matiin lagi. Coba, udah. Lalu sekarang di smartwatch-nya kita masuk ke mode pencarian perangkat. Nah, ini ya, looking for. Terus kita tap lama sekitar 2 detik. Dia langsung mencari. Gelang sedang mencari ponsel. Kita masuk. Ini udah langsung connect ke smartphone kita. Nah, tampilan depannya kayak gini. Ini langkah 1 harinya udah berapa, kita lihat sama nggak sama di sini. Tuh sama ya. Ini ya, 411. 0,1 km terus 7 kalori. Ini untuk tidurnya di sini, saya kayaknya semalam nggak pakai ya, lupa saya. Pakai ini enggak. Saya malas juga kalau tidur pakai jam. Terus apa sih yang bisa kita atur di sini? Nah, kita klik di ini, mempersiapkan. Nah, di sini itu ada lumayan banyak ya, bentar. Nah, ini angkat pergelangan, dia bakalan nyala kayak gini nih. Nah, tuh nyala ya. Settingnya di sini. Apakah akan diaktifkan kalau kamu pengen modelnya kayak gini nih? Misalnya kita tangan kan, misalnya kita taruh, terus kita tinggal angkat pergelangan tangan gini, dia bisa nyala. Nah, ini settingnya di sini. Oke, back. Terus ini jangan ganggu, dia bakalan ya jangan ganggu, jadi nanti nggak ada notif gitu ya. Terus ini alarm. Alarmnya itu berupa getaran aja gitu. Dia akan bergetar nanti sesuai jam yang kita setting.
Ini pengingat kita udah duduk berapa lama atau enggak bergerak berapa lama, mau dinyalain atau enggak. Kalau saya ya kayak gini, dinyalain. Terus ini ngambil foto. Oke. Ini bisa dari sini, nanti dia masuk ke sini. Nah, kayak gini di remote. Atau misalnya kamu kamera, kita tap 2 detik, dia akan membuka kamera di smartphone. Ini dari aplikasi VidPro-nya. Terus kalau ngambil fotonya gimana? Ngambil fotonya gini, kita tinggal tap sekali lagi, tuh dia bakalan ngambil foto tuh, ngejepret ya. Oke, gitulah untuk remote foto judulnya. Back, kita ke musik lagi, musik. Oke, tap lama. Nah, ini yang saya bilang ya, dia nggak bisa langsung ngebuka aplikasi di smartphone kita, cuman dia nanti cuma bisa nge-remote gitu aja sih. Coba ya, kita pindahin dia ke pause ini, nggak ada yang terjadi. Coba sekarang saya buka musik di handphone saya. Ini dia musik. Nah, ini udah terbuka. Sekarang ini kan masih pause ya, belum di play. Kita coba play, taruh di tengah. Tuh, jalan ya. Saya takut kena copyright nanti. Terus kita mau stop. Nah, tuh lihat ya, bisa next juga. Nah, bisa ya gitu deh. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau ganti wallpapernya gimana, ini juga bisa. Kita kembali ke aplikasinya. Di sini nih pengaturannya nih, pengaturan panggilan. Ini adalah wallpaper standar yang tadi di sini. Ini ya. Kalau kita mau ganti, ini di sini ada wallpaper yang bisa kita pilih. Lumayan banyak ya. Silakan kamu pilih sesuai selera kamu. Cuman di sini belum ada untuk yang apa ya namanya ya, interface yang jam analog gitu, jam yang pakai jarum tuh nggak ada. Misalnya saya pilih mana ya? Misalnya ini pada itu semua. Ini misalnya ya. Nah, nih kalau kita mau ubah latarnya jadi foto, misalnya tinggal klik di sini, dipilihin gitu. Gitu sih. Misalnya ini. Lucu ya. Oke. Terus kita sinkronkan. Dan dia bakalan bereaksi. Tuh. Tunggu sampai selesai. Oke, udah selesai. Nah, wallpapernya sudah berganti di handphone. Ya, kayak gitu deh. Oke, apalagi yang bisa kita lakukan? Nih, ada aplikasi push. Ini aplikasi yang bisa notifikasinya ditampilkan oleh smartwatch ini. Aplikasinya ini ada panggilan masuk, SMS, ada WeChat, ada Facebook yang saya sudah bilang tadi, ada Twitter atau Twitter, terus ada WhatsApp, dan ada Instagram juga, serta ada Skype. Sayangnya nggak ada Zoom. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita masuk ke kekurangan dari smartwatch ini atau hal yang nggak saya suka dari smartwatch ini. Harganya murah, oke. Mintanya jangan banyak-banyak ya, saya nggak banyak-banyak juga mintanya. Ini desainnya dulu deh. Ini desainnya kalau misalnya di sini ada putih-putih tuh, nggak hitam pekat ya di bagian bawah sini. Terus di pinggirnya juga kelihatan tuh ada bocor. Mana ya? Nah, di sini tuh ada putih-putih tuh, kelihatan nggak sih? Slipnya nggak bisa kita atur waktunya. Lalu dari segi daya tahan baterainya yang menurut saya itu
terbilang singkat atau pendek ya. Padahal ngecharge-nya itu cukup lama, 2,5 jam, bayangin. Nah, serta sensor-sensornya ini bisa dibilang tidak akurat, terutama untuk step pergerakan tangan aja itu sudah dideteksi sebagai step gitu atau sebagai langkah. Nah, ini ada 452 atau kita kesini aja step, coba. Oke, ini sudah berubah jadi 478. Nah, 479 malahan. Yaitu beberapa kekurangan yang patut kamu pertimbangkan kalau kamu mau membeli smartwatch ini. Saran saya sih coba-coba nyari smartwatch yang harganya murah daripada ini. Ada yang kemarin saya pernah nemu itu 80 ribuan. Siapa tahu fiturnya bisa sebagus ini atau bahkan lebih bagus daripada ini gitu ya. Daripada ngeluarin uang lebih banyak. Terutama kalau kita ya pemula gitu dan pengen nyobain aja gitu. Gimana sih rasanya punya smartwatch. Oke, sekian dulu video ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka silahkan like, nggak suka silahkan dislike aja. Dan tolong tulis di kolom komentar kenapa kamu nggak suka dengan video kita. Kamu punya kritik, saran, pertanyaan, atau kamu punya apa ya, yang pengen dibikin video apalagi sih? Tolong tulis di kolom komentar. Semoga kita bisa bikin videonya. Kalau ada barangnya insya Allah kita bikin. Kalau nggak ada ya mau gimana gitu ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat.